Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yulaikah SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Alfis Yahrin dari program studi S1 Manajemen tingkat 1 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video pembelajaran tentang neraca lajur atau yang sering disebut kertas kerja ataupun worksheet. Sebelum membuat neraca lajur, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih neraca lajur itu, apa sih kertas kerja itu ataupun worksheet itu. Jadi neraca lajur adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Neraca lajur merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan neraca lajur bukan suatu keharusan, jadi boleh dibuat ataupun tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu atau membuat neraca lajur terlebih dahulu, seperti itu. Adapun langkah-langkah ataupun cara menyusun neraca lajur yaitu ada 5 step atau 5 cara. Yang pertama, memindahkan data sumber neraca saldo ke dalam neraca lajur. Yang kedua, memindahkan data sumber jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur. Terus yang ketiga, menjumlahkan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang tadi. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam neraca lajur pada kolom NSD atau neraca setelah disesuaikan, atau yang sering kita sebut neraca setelah penyesuaian. Terus yang keempat, memindahkan data NSD tadi. Namun sebelum dipindahkan data NSD ini, kita perlu mengetahui, kita perlu membagi dulu ke dalam dua akun. Jadi ada akun real yang nantinya dimasukkan ke kolom neraca, dan ada akun nominal yang nantinya dimasukkan ke kolom laba rugi. Terus yang kelima, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian mencari selisihnya. Jadi kesimpulannya, untuk membuat neraca lajur ini kita perlu dua sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita mulai ke contoh soalnya. Di sini sudah ada neraca saldo dari Toko Sembako Raya Indah periode 21 Januari 2021. Dan ini adalah data sumber jurnal penyesuaian dari Toko Sembako Raya Indah periode 31 Januari 2021. Dan dari dua data sumber inilah kita nantinya membuat neraca lajur. Ya baik, sebelum memulai ke langkah yang ke-1, kedua, dan seterusnya, pastikan kita semua sudah membuat tabel neraca lajurnya, yaitu di sini ada dari neraca lajur Toko Sembako Raya Indah periode 31 Januari tahun 2021. Di sini kolomnya ada yang pertama nama akun. Nama akunnya di sini saya sudah masukkan semuanya karena untuk mempersingkat waktu. Ini nama akun sama seperti yang nama akun di dalam neraca saldo yang tadi. Terus yang kedua ada kolom neraca saldo sisi debit dan kredit. Yang ketiga ada jurnal penyesuaian sisi debit dan kredit juga. Terus NST sisi debit dan kredit, laba rugi sisi debit dan kredit, dan neraca sisi debit dan kredit. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ke langkah yang pertama, yaitu neraca saldo. Di sini akun-akunnya karena sudah saya masukkan semuanya, jadi kita tinggal masukkan data-datanya saja. Yang pertama ada kas. Kas di sini di sisi debit sebesar 20.270.000. Yang kedua ada asuransi dibayar di muka, masih di sisi debit sebesar 1.200.000. Selanjutnya piutang dagang di sisi kredit di sisi debit juga sebesar 7.300.000. Selanjutnya persediaan barang dagang atau PDB sebesar 5 juta di sisi debit. Selanjutnya perlengkapan di sisi debit juga sebesar 1.500.000. Selanjutnya peralatan di sisi debit juga sebesar 6 juta.
Untuk akumulasi penyusutan peralatan dan untuk akun akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang bumaya, modal nonaraya itu masuk ke sisi kredit. Yang pertama, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Terus untuk utang dagang sebesar 7.200.000. Selanjutnya utang bank sebesar 5 juta. Terus modal nonaraya sebesar 24.700.000. Selanjutnya ada prive. Ini prive masuk ke sisi debit sebesar 300.000. Terus ada penjualan. Penjualan masuk ke sisi kredit sebesar 10.100.000. Selanjutnya ada retur penjualan sebesar 200.000 di sisi debit 200.000. Selanjutnya potongan penjualan sebesar 160.000. Selanjutnya ada pembelian sebesar 5.200.000 di sisi kredit. Terus ada retur pembelian sebesar 300.000. Selanjutnya potongan pembelian di sisi kredit sebesar 30.000. Dan yang terakhir ada akun beban sewa, yaitu sebesar 1.200.000 di sisi debit. Udah semua kita masukkan, jadi kita tinggal menjumlahkan. Pastikan jumlah antara sisi debit dan kredit itu harus sama. Di sini coba kita jumlahkan. Maaf, sebentar. Salah rumus. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Hasilnya itu sama ataupun balance. Jumlah. Jadi jumlahnya itu sebesar 48.330.000 rupiah. Ya baik, karena di langkah yang pertama penyusunan neraca saldo sudah balance ya, hasilnya sudah seimbang jumlahnya, yaitu 48.330. Jadi lanjut langkah kedua, yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Ini juga sama, tinggal memasukkan dari data sumber yang tadi. Yang pertama itu di jurnal penyesuaian ada ikhtisar laba rugi. Kita cari di sini, belum ada akunnya, jadi dimasukkan ke sini. Ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta di debit. Terus yang selanjutnya yaitu PDB awal. PDB awal sebesar 5 juta di kredit. PDB awal 5 juta di kredit. Terus yang selanjutnya ada PDB akhir sebesar 4 juta di debit. Terus selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 4 juta. Terus yang selanjutnya ada beban gaji. Di sini ada tidak beban gaji, dicari dulu di sini akunnya. Tidak ada, jadi kita tambahkan di sini beban gaji.
Beban gaji itu di debit sebesar 2 juta. Terus yang selanjutnya ada utang gaji. Utang gaji juga belum ada akunnya, kita masukkan di sini. Utang gaji. Utang gaji sebesar 2 juta di kredit. Selanjutnya yaitu beban perlengkapan. Perlengkapan belum ada akunnya. Kita tulis lagi, tambahkan lagi di sini. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan di debit sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Perlengkapan kita lihat di sini sudah ada belum akun. Ini sudah ada akun perlengkapan, tinggal masukin saja angkanya, yaitu perlengkapan sebesar 500.000 di kredit. Selanjutnya habis perlengkapan itu ada beban penyusutan. Beban penyusutan akunnya belum ada, kita masukkan lagi di sini. Beban penyusutan di debit sebesar 600.000. Terus untuk yang selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Ini sudah ada akunnya, tinggal masukkan saja datanya. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 600.000 di kredit. Selanjutnya ada beban asuransi. Beban asuransi akunnya belum ada juga, kita masukkan lagi di sini beban asuransi. Beban asuransi sebesar 100.000 di debit. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu sudah ada akunnya. Nah ini, asuransi dibayar di muka sudah ada akunnya, tinggal masukkan di kolom asuransi dibayar di muka. Di sini kredit sebesar 100.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka sudah ada belum akunnya? Belum ada, kita masukkan di sini sewa dibayar sebesar 1.100.000 di debit. Selanjutnya yang terakhir yaitu beban sewa. Beban sewa sudah ada akunnya di sini. Beban sewa jurnal penyusutannya sebesar 1.100.000 di sisi debit. Ya sama, jika sudah dimasukkan semuanya kita tinggal menjumlahkan. Jumlah sini kita tinggal menjumlah. Bentar, salah, jumlahkan. Ke bawah semua. Sebentar.
Ya, jumlahnya yaitu sebesar ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan jumlahnya yaitu sebesar 13.300.000. Baik di sisi debit ataupun kredit ini jumlahnya sama ya, 13.300.000. Jadi emang ini jumlah antara sisi debit dan kredit itu harus sama atau harus seimbang ataupun balance. Ya baik, karena langkah yang pertama neraca saldo dan jurnal penyesuaian, langkah kedua itu sudah selesai dan hasilnya juga sudah balance semua. Ini kita lanjut langkah yang ketiga yaitu NSD atau neraca setelah disesuaikan, atau yang sering kita sebut neraca setelah penyesuaian. Jadi neraca setelah penyesuaian ini datanya diperoleh dari jumlah neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Langsung saja kita mulai, karena di sini kas hanya muncul satu kali, kita tinggal pindahkan saja. Terus ini asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000, di jurnal penyesuaiannya muncul 100.000 di kredit. Jadi NSD-nya itu sebesar 1.100.000. Dan piutang dagang hanya muncul satu kali, langsung saja kita pindahkan. Terus persediaan barang dagang atau PDB muncul 3 kali di sini, di neraca saldo sisi debit 5 juta, di jurnal penyesuaian sisi kredit 5 juta, jadi habis, ditambah jurnal penyesuaian sisi debitnya 4 juta, jadi sisanya 4 juta. Lanjut ke perlengkapan di sini neraca saldo sebesar 1.500.000 di debit dan jurnal penyesuaian sebesar 500.000 di debit, jadi hasilnya tinggal 1 juta. Kemudian ini hanya muncul satu kali, langsung saja dipindahkan. Dan ini akumulasi penyusutan peralatan itu muncul 2 kali, sama-sama di kredit 1 juta ditambah 600.000, jadi totalnya 1.600.000. Dan untuk utang dagang, utang bank, dan modal nonaraya hanya muncul satu kali, langsung saja kita pindahkan semuanya. Ini di sisi kredit semua. Prive juga sama, muncul satu kali, jadi langsung saja kita pindahkan di sisi debit. Kemudian penjualan juga muncul satu kali di sisi kredit, pindahkan saja. Untuk return penjualan, potongan penjualan, dan pembelian itu hanya muncul satu kali juga, sama, kita tinggal copy saja datanya, kita pindahkan sesuai sama sisinya. Untuk return pembelian dan potongan pembelian itu sama, muncul satu kali, dipindahkan saja, ini di sisi kredit. Terus untuk beban sewa muncul 2 kali, neraca saldo 1.200.000 di sisi debit, dan di jurnal penyesuaian muncul 1.100.000 di sisi kredit, jadi sisanya 100.000 di sisi debit. Selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi muncul 2 kali, 5 juta dan 4 juta, jadi sisanya 1 juta di sisi debitnya. Karena ini 5 juta dikurang 4 juta jadi 1 juta. Untuk yang lainnya, beban gaji, utang gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, sewa dibayar di muka, itu hanya muncul satu kali, jadi kita copy saja biar cepat. Ya, jadi ini sudah selesai, tinggal kita jumlahkan. Menjumlahkannya itu dengan cara sama dengan sum buka kurung, terus diblok semua datanya, kemudian tutup kurung, enter.
Ini juga sama dengan sum, buka kurung, diblok semua datanya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan jumlahnya. Itu jumlahnya sama saja ya, balance atau seimbang antara sisi debit dan kredit sebesar Rp50.930.000. Ya, baik, langkah yang selanjutnya yaitu memindahkan data dari kolom NSD ke dalam kolom laba rugi dan neraca saldo. Jadi data NSD ini dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Jadi akun real itu meliputi kas, asuransi, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, akumulasi, utang, modal, price, dan sewa. Sisanya yaitu masuk ke dalam akun nominal seperti penjualan, retro penjualan, dan sebagainya. Jadi langsung saja kita pindahkan apa adanya. Ini akun kas sampai price ini dipindahkan saja apa adanya ke kolom neraca. Kita lihat lagi di sini apakah ada lagi yang termasuk akun real. Nah, di sini ada utang gaji. Utang gaji itu masuk ke dalam akun real. Dan sewa di muka masuk ke akun real, sisi debit. Ya, ini untuk kolom neraca sudah selesai. Tinggal mencari akun nominal untuk dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Ini penjualan, retur penjualan sampai beban sewa, beban gaji, ini semua masuk ke dalam akun nominal. Berarti kita pindahkan apa adanya ke dalam akun laba rugi sesuai dengan posisinya. Sudah selesai. Ada lagi, ini termasuk ke dalam akun nominal. Kita pindahkan apa adanya juga ke dalam kolom laba rugi. Ya, ini sudah masuk semua datanya. Kita tinggal menjumlahkan. Kita lihat jumlahnya. Nah, di sini sudah muncul jumlahnya di sisi debit laba rugi sebesar 9.860.000 dan sisi kredit laba rugi itu 10.430.000, sedangkan untuk neraca sisi debit sebesar 41.070.000 dan sisi kreditnya 40.500.000. Karena di sisi laba rugi ini di kolom laba rugi ini sisi debitnya lebih kecil, jadi ini yang ditambahkan nantinya. Caranya yaitu 10.430.000 dikurangi 9.860.000, yaitu 570.000. Terus ini juga sama, karena ini debitnya yang lebih besar, jadi nanti ditambahkannya di akun kredit, di sisi kredit. 41.070.000 dikurangi 40.500.000, jadi hasilnya yaitu 570.000 juga. Ini sudah muncul semua, jadi selisihnya yaitu 570.000. Sekarang kita tinggal menjumlahkan untuk mencari hasil akhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya sudah muncul semua, yaitu sebesar 10.430.000 untuk laba rugi dan untuk neraca 41.070.000. Untuk di akun laba rugi sisi kredit tinggal diturunkan saja, dan ini juga sama. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.